sama-sama mempelajari materi terkait plan, do, dan see. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kemampuan dasar mengajar. Plan, do, and see dalam listen study. Sebelum membahas lebih jauh mengenai plan, do, dan see yang merupakan 3 tahapan dari listen study, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan listen study. Listen study merupakan suatu cara untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok dosen atau guru secara kolaboratif dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, mengobservasi, dan melaporkan hasil pembelajaran guna untuk memperbaiki hasil pembelajaran mahasiswa atau peserta didik secara terus-menerus. Tujuan utama dari listen study. Tujuan utama dari listen study adalah meningkatkan pengetahuan baik itu dari materi ajar dan juga proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan observasi aktivitas belajar. Yang ketiga, semakin kuatnya hubungan kolegalitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, semakin meningkatnya motivasi untuk terus berkembang. Setelah menjelaskan apa yang dimaksud dengan listen study dan juga tujuan dari listen study, berikut adalah beberapa tahapan dalam listen study yang dimulai dari plan, do, dan juga see. Yang pertama adalah tahapan perencanaan atau plan. Dalam tahapan perencanaan, para guru yang tergabung dalam listen study berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perencanaan ini diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran seperti kompetisi dasar, cara membelajarkan siswa, mensiasati, kurangnya fasilitas dan sarana belajar, dan sebagainya. Sehingga dapat diketahui berbagai kondisi nyata yang dilakukan untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, secara bersama-sama pula dicarikan solusi untuk memecahkan segala permasalahan yang ditemukan. Nah, dari tahapan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari analisis kebutuhan dan permasalahan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran, sehingga RPP menjadi sebuah perencanaan yang benar-benar sangat matang, yang di dalamnya sanggup mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, baik dari tahap awal, tahap inti, hingga akhir pembelajaran. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan atau do. Pada tahapan yang kedua, terdapat 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama. Yang kedua, kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas listen study yang lainnya, seperti kepala sekolah, guru lain, pengawas, ataupun undangan lainnya yang menjadi pengamat atau observer. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan diantaranya: guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun bersama. Yang kedua, siswa diupayakan dapat menjalani proses pembelajaran
dalam setting yang wajar dan natural. Yang ketiga, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, pengamat tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran dan mengganggu konsentrasi guru maupun siswa. Yang keempat, pengamat melakukan pengamatan secara teliti terhadap interaksi siswa, bahan ajar, siswa dan guru, siswa dan lingkungannya dengan menggunakan instrumen pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya dan disusun bersama-sama. Yang kelima, pengamat harus dapat belajar dari pembelajaran yang berlangsung, bukan untuk mengevaluasi guru. Yang keenam, pengamat dapat melakukan perekaman melalui video kamera atau foto digital untuk keperluan dokumentasi dan bahan analisis lebih lanjut, serta kegiatan perekaman tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Yang ketujuh, pengamat melakukan pencatatan terhadap perilaku belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, misalnya tentang komentar atau diskusi siswa, dan diusahakan dapat mencantumkan nama siswa yang bersangkutan. Terjadinya proses konstruksi pemahaman siswa melalui aktivitas belajar siswa. Catatan dibuat berdasarkan pedoman dan urutan pengalaman belajar siswa yang tercantum dalam RPP. Tahapan refleksi atau SI. Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh peserta listen study. Diskusi dimulai dari penyampaian kesan-kesan guru atau dosen yang telah mempraktikkan pembelajaran dengan menyampaikan komentar atau kesan umum maupun kesan khusus atas proses pembelajaran yang dilakukannya. Misalnya mengenai kesulitan dan permasalahan yang dirasakan dalam menjalankan RPP yang telah disusun. Selanjutnya, semua pengamat atau observer menyampaikan tanggapan berdasarkan data observasinya, terutama yang menyangkut kegiatan siswa atau mahasiswa selama kegiatan pembelajaran dan disertai dengan pemutaran hasil video rekaman pembelajaran. Berbagai pembicaraan yang berkembang dalam diskusi juga dapat dijadikan umpan balik bagi seluruh peserta untuk kepentingan perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran. Berdasarkan refleksi, dapat diperoleh sejumlah pengetahuan baru atau keputusan guna perbaikan dan peningkatan hasil pembelajaran dan juga proses pembelajaran. Nah teman-teman, itu adalah beberapa ulasan mengenai plan, do, dan see dalam listen study. Semoga penjelasan yang sudah diberikan bisa bermanfaat